Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dengan NIM 23067074 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Baik, saya akan membuat tugas tentang teknologi pengelasan logam dengan dosen pengampu Bapak Junil Adri. Teknologi pengelasan logam sang karya Bapak Harsono Wiryo Sumarto. Baiklah, saya di sini akan membuat tugas tentang meringkas buku teknologi pengelasan logam dari bab 1 dan bab 2. Baiklah, saya akan meringkas atau menjelaskan tentang bab 1. Bab 1, sejarah dan perkembangan teknologi las. Pada waktu ini teknologi las atau teknik las telah dipergunakan secara luas dalam penyambungan batang-batang pada konstruksi, bangunan, dan baja. Luasnya penggunaan teknologi ini disebabkan karena bangunan mesin yang dibuat dengan mempergunakan teknik penyambungan ini menjadi lebih ringan dan proses pembuatannya juga lebih sederhana, sehingga biaya keseluruhannya menjadi lebih murah. Prosedur pengelasan kelihatannya sangat sederhana, tetapi sebenarnya di dalamnya banyak masalah-masalah yang harus diatasi, di mana pemecahannya memerlukan bermacam-macam pengetahuan. Karena itu dalam pengelasan, pengetahuan harus turut serta mendampingi praktek. Secara lebih terperinci dapat dikatakan bahwa dalam perancangan konstruksi, bangunan dan mesin-mesin dengan sambungan las harus dirancang dan dipergunakan berdasarkan fungsi dari bagi-bagian atau mesin yang dirancang. Berdasarkan penemuan benda-benda sejarah dapat diketahui bahwa teknik penyambungan logam telah diketahui sejak dari zaman persejarahan, misalnya pemberasi. Alat-alat yang digunakan las busur dipakai secara luas setelah alat tersebut digunakan dalam praktek oleh Bernardes dalam tahun 1885. Dalam penggunaan yang pertama dengan mendekatkan elektroda ke logam induk atau logam yang akan dilas sejak kira-kira 2 mm. Maka panas yang timbul, maka logam pengisi yang terbuat dari logam yang sama dengan mengembangkan cara pengelasan busur yang baru. Di samping penemuan oleh Slaviano dan Kejelberg dalam las busur dengan elektroda terbungkus seperti diterangkan di las. Las busur logam tidak dapat diabaikan dalam perencanaan bangunan. Telah memberikan sumbangan dalam memodernisasi bangunan baja, di mana lingkupan lainnya meliputi bidang-bidang perkapalan, kendaraan, rel, jembatan, rangka, baja, dan lainnya sebagainya. Pada tahap-tahap permulaan dari pengembangan teknologi las, biasanya pengelasan hanya dipergunakan pada sambungan-sambungan dan reparasi yang kurang penting. Tetapi setelah melalui pengalaman dan praktek yang banyak dan waktu lama, maka sekarang penggunaan konstruksi las merupakan hal yang umum di semua negara di dunia. Terjadi pada waktu pengelasan, penelitian yang dilakukan kemudian menunjukkan bahwa sifat-sifat bahan yang digunakan, terutama kepekaan terhadap taki dan retak las, memegang
peranan utama dalam peta gas. Sebagai akibat penelitian-penelitian ini, maka ditentukanlah standar cara pengujian seperti dengan taki rambatan retak, cara uji kepekaan retak. Dengan cara pengujian ini, maka terbentuklah dasar-dasar pemilihan bahan yang sesuai untuk pengelasan. Cara-cara dan dasar-dasar ini akan diterangkan lebih terperinci dalam bab yang lain. Terwujudnya standar teknik dalam pengelasan akan membantu memperluas lingkup pemakaian sambungan las dan memperbesar ukuran bangunan konstruksi yang dapat dilas dengan kemajuan yang telah dicapai sampai dengan saat ini. Teknologi las memegang peranan penting dalam masyarakat, industri, dan modern. Pada bab 2, cara-cara mengelas dan memotong. Cara mengelas yang sering dipergunakan dalam praktek dan termasuk klasifikasi las busur listrik adalah las elektroda terbungkus, las busur dengan pelindung gas, dan las busur pelindung bukan gas. Masing-masing cara tersebut akan diterangkan dalam pasal-pasal berikut. Pola pemindahan logam cair seperti diterangkan mempengaruhi sifat las dari logam. Secara umum dapat dikatakan bahwa logam mempunyai sifat pemindahan cairan. Bila dipergunakan listrik, maka proses yang terjadi akan sama menggunakan arus searah dengan polaritas lurus dan polaritas baik yang digunakan secara bergantian. Karena hal ini, maka dengan penggunaan arus bolak-balik, hasil pengelasan akan terletak antara hasil pengelasan pada umumnya. Cara pemotongan ini ternyata mempunyai efisiensi 2 atau 3 kali lebih tinggi daripada efisiensi pada pemotongan dengan gas. Di samping itu, dalam pengelasan, pemotongan dengan busur udara akan menghasilkan daerah pengaruh panas yang lebih sempit dan mempunyai pengaruh dibanding dengan pemotongan gas. Karena hal-hal tersebut, maka dalam pengelasan pemotongan busur udara lebih banyak digunakan daripada pemotongan dengan gas. Cukup sekian yang saya sampaikan, yang saya ringkas. Apabila ada salah kata saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.